warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Ibu harap kalian akan selalu semangat dan tetap selalu semangat belajar dari rumahnya dan selalu aktif di e-learning ya. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi berikutnya mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang sumber-sumber hukum di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, berikut ini adalah tata urutan sumber-sumber hukum di Republik Indonesia. Nah, jadi ada tata urutan perundang-undangan dari mulai tingkatan yang paling atas sampai tingkatan yang paling bawah ya. Kalian bisa lihat nanti di slide show-nya. Yang pertama itu paling atas ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemen-amendemennya. Nah, yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, selanjutnya di urutan ketiga ada peraturan pemerintah ya, lalu penetapan peraturan presiden atau Perpres ya, lalu yang terakhir ada peraturan daerah atau Perda. Nah, Perda ini juga dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu peraturan daerah provinsi, yaitu di tingkat pertama, lalu peraturan daerah kabupaten atau kota itu di tingkatan kedua ya, paling bawah, lalu ada tingkatan ketiga terakhir yaitu peraturan daerah desa. Oke, lanjut lagi ya. Lalu selanjutnya adalah sumber hukum. Nah, sumber hukum itu dibagi menjadi 2. Ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Nah, yang pertama sumber hukum material. Apa sih sumber hukum material? Nah, sumber hukum material ini menurut Sudikno Mortokusumo adalah tempat dari mana material itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya itu adalah hubungan sosial, lalu hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan serta kesusilaan, lalu hasil penelitian ilmiah seperti kriminologi, lalu lintas, lalu perkembangan internasional dan keadaan geografis. Nah, misalkan Ibu kasih contoh. Misalkan ada di sini ada keadaan geografis atau situasi sosial ekonomis. Misalkan Indonesia dalam keadaan moneter gitu, lalu pemerintah mengeluarkan peraturan tentang inflasi misalnya. Nah, itu contohnya ya. Itu tadi sumber hukum material. Lalu yang kedua ada sumber hukum formal atau formil ya. Nah, sumber hukum formal adalah sumber hukum secara langsung yang dapat dibentuk dan langsung mengikat masyarakatnya. Nah, apa saja sumber-sumber hukum formal? Yang pertama itu ada undang-undang, yang kedua ada traktat atau perjanjian internasional, lalu yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang keempat adalah doktrin. Nah, selanjutnya macam-macam hukum di Indonesia. Yang pertama ada hukum perdata Indonesia, lalu yang kedua ada hukum pidana Indonesia, yang ketiga ada hukum tata negara, yang keempat ada hukum tata usaha atau administrasi negara, yang kelima hukum acara perdata Indonesia, lalu yang keenam ada hukum acara pidana. Nah, sekian mungkin penjelasan dari Ibu. Nanti lebih jelasnya kalian bisa baca handoutnya karena ini terlalu panjang kalau dijelaskan ya. Durasinya nanti panjang. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan pada saat kita pembelajaran di e-learning. Terima kasih sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.